Hmm. Cek. Oh, gini. Ini kemana nih, biar hide, hide. Nah, eh, eh. Ini, aduh. Ini gimana Mir cara ngilangin Mir? Mir, udah bawa, dah, udah gini deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir, guru-guru pembimbing, Bu Ruri, terus Bu Tari dan Bu Frida di sini, Bu Farida di sini. Dan judul saya di sini adalah rasionalitas dalam pencarian grid, passion grid dengan pendekatan reflektif dari cognitive bias. Latar belakangnya, jadi dulu latar belakangnya ketika kelas 10 saya pernah membuat kelas minat juga, kelas minat berjudulkan framework 3C. Itu adalah frame di mana suatu eh, apa ya, kerangka berpikir yang mengumpulkan beberapa instrumen psikologis gitu, diintegrasikan menjadi satu untuk mengenali diri sendiri. Cuman masalah yang saya temukan di sini adalah bagaimana masih banyak apa ya, self report, kalau kata guru pembimbing saya, kata Berdi, itu bisa self report banget. Kalau misalnya eh, ngisi sendiri dan kelihatan polanya gitu, ngisi reasek. Kalau misalnya, apakah kamu suka uang, 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 pilih, pilih, pilih. Oh, berarti ini nanti bakal ke enterprising. Sukanya eh, penelitian biologi. Oh, ini bakal investigatif. Jadi udah kelihatan gitu, dan bisa jadi namanya ideal self, bukan real self, tapi ideal self. Jadi kita memilih yang oke-oke aja gitu. Apakah kamu rajin? Iya, paling rajin, mentokin. Apakah kamu bersih? Iya, paling mentok, bersihin. Akhirnya yang saya pikirkan adalah untuk thinking clearly ini. Kemudian saya ketemu buku gitu di Gramedia, ada Thinking Clearly dari Rolf Dobelli, di mana Thinking Clearly ini membahas tentang heuristik. Heuristik itu adalah ketika seseorang berpikir spontan dan menemukan jalan tercepat, menemukan jalan pintas, yang tidak selalu jalan pintas itu menjadi jalan yang terbaik. Dan itu dinamakan cognitive bias. Nah, sehingga buku Thinking Clearly dari Rolf Dobelli ini menceritakan tentang beberapa kasus cognitive bias yang bisa dibaca oleh pembacanya dan bisa dihindari gitu. Nah, yang saya inginkan adalah harapannya dengan membaca Thinking Clearly ini, 3C-nya lebih jujur, lebih murni, lebih objektif. Dan sesudah itu dilanjutkan dengan grid. Di sini saya memakai definisinya passion, definisi passion dari grid dari Angela Duckworth, bahwa passion itu sesuatu yang tidak henti-hentinya kita suka, tidak henti-hentinya kita kerjakan, dan tidak bosan gitu. Nah, sehingga pada akhirnya manusia itu pasti akan bosan gitu Pak dengan sesuatu. Sehingga itu pilihan sebenarnya. Cuma cara memilihnya adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita pribadi bagaimana memilih passion itu. Apakah udah benar-benar jujur, apakah benar-benar reflektif, dan itu menurut saya menggunakan thinking clearly dan Tracy ini. Sehingga nanti baru bisa dilanjutkan ke grid. Karena pada akhirnya mau sesuka apapun pasti akan bosan, namanya manusia. Tapi grid ini tidak ada hentinya untuk berjuang, tidak tabah.
tabah terus-terusan, udah milih ini, ya terusin gitu. Oke. Latar belakang, kemudian lanjut ke keingintahuan terbesar yang atletik. Berarti kata kuncinya adalah mencari passion dengan pikiran jernih dan grit. Mana nih? Dua. Gimana cara? Mencari passion dengan pikiran jernih dan grit. Akhirnya langsung ke bawah ya. Akhirnya terbentuk framework di bawah ini, kerangka berpikir di bawah ini. Enak banget. Ini, kelihatan nggak ini? Thinking clearly. Oke. Sehingga dibuatlah eh, kerangka berpikirnya, runtutannya, bahwa thinking clearly dulu, kemudian terisi dan grit. Di sini thinking clearly bertujuan untuk menjadikan individu individu itu sidik, objektif, jujur gitu. Sehingga ketika mengisi trisi, mengisi model untuk mengetahui diri sendiri gitu, untuk mengenal diri sendiri, campur-campur antara kemampuan, kognitif, core value, dan career intention, dan akhirnya semuanya itu disatuin menjadi XI reflektif. Dan terakhir, grit. Bagaimana menjalankan itu dengan tabah, dengan tidak bosan-bosannya, dan terus-menerus gitu. Jadi di sini apa sebenarnya produk saya itu? Produk saya nggak tidak sebatas satu, cuma di sini ada beberapa. Planning, planning termasuk yang ada di sini gitu, frameworknya kayak gimana, apa-apanya. Kemudian frameworknya udah selesai, tadi framework semuanya, bawa runtutan thinking clearly dulu, kemudian trisi, kemudian grid, essay the art of thinking clearly, essay grid, essay reflektif, baru model integratif. Apa maksudnya? Maksudnya di sini setiap setiap bagiannya dibuat essay reflektif. Jadi thinking clearly, baru baca satu bab tentang survivorship bias, tentang gimana orang bertahan gitu. Dibuatlah esai dengan Six of Understanding, dengan gimana kalau misalnya itu aplikasinya ke saya sendiri, gimana kalau itu misalnya empati ke orang, atau gimana pengertiannya menurut saya sendiri gitu. Ngerti, 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 dan disesuaikan apa aja. Jadi dalam buku Rolf Double itu ada kurang lebih 99 eh, cognitive bias, dan dipilihlah mana yang bersangkutan dengan passion, passion, passion menurut grid ini. Gitu. Dipilih beberapa, baca baca babnya, dan dibuat eh, tulisan gitu untuk mengerti bab-bab itu. Jadi udah ada beberapa, belum belum mutakhir di Medium ya. Lanjut aja lebih cepet ya. Sehingga tujuannya adalah untuk terasapnya dan termaknainya pendidikan dengan sepenuh hati. Maksudnya apa? Ketika udah benar-benar jujur, sudah benar-benar milih, akhirnya enjoy aja gitu untuk eh, menjalani pendidikan gitu. Belajar itu harusnya enjoy. Karena pilihan sendiri, udah jujur juga, kenapa nggak enjoy gitu. Keempat, manfaat ya. Manfaat untuk diri sendiri, semangat belajar, dan pikiran yang jernih, pikiran yang sidik. Dan untuk orang lain, menginspirasi. Aduh, untuk orang lain bisa menginspirasi dari tulisan-tulisan yang tadi ada di Medium, atau
orang lain juga bisa menggunakan kerangka berpikir tadi, thinking clearly, 3C, kemudian grit. Yang kelima adalah daftar pusaka. Di sini daftar pusakanya ada 3 aja dari definisi passion, kemudian cognitive bias, dan yang terakhir itu cognitive bias, dan terakhir itu grit. Grit yang tabah, bukan passion. Uh, 5, 6 metode pengumpulan data. Metode pengumpulan datanya di sini hanya ada di model integratif, yaitu di bagian 3C di sini. Aduh, nggak kelihatan. Oh iya, ini dia. Di sini model eh, apa tadi model? Metode pengumpulan datanya IQ di sini udah punya dari sekolah gitu, sehingga tinggal minta aja. Kemudian di sini SQ dan nilai hidup, wawancara kepada teman-teman terdekat, kepada guru-guru terdekat, gimana kira-kira nilai nilai Fauzi itu seperti apa, nilai hidup, nilai spiritualnya seperti apa, kuat atau enggak. Dan terakhir Riasek nanti akan dites lagi Colin Riaseknya setelah membaca bab-bab The Art of Thinking Clearly yang bersangkutan dengan passion. Jadi setelah esai-esainya jadi. Metode pengumpulan data beres, dan apa lagi sih? Kesimpulan yang kamu pahami. Kesimpulan yang dipahami bahwa passion adalah pilihan dan ketahanan, bukan sekedar bawaan. Dan untuk memilih passion diperlukan kejernihan pikiran dari bias kognitif gitu. Maksudnya yang tadi bahwa passion itu akhirnya pilihan sebenarnya. Cuman di passion itu pilihan, tapi orang nggak sekedar memilih, tapi ada prosesnya, dan proses yang di situ harus jujur, harus objektif, dan juga reflektif. Sehingga passion yang pilih benar-benar yang gue banget. Dan terakhir adalah kelemahan dan kekuatan. Kelemahannya sering menunda-nunda, bikin esai, nggak jadi-jadi, kemudian kurang konsisten, kadang eh, tiba-tiba jadi semua framework ini, kadang nggak ada sama sekali pekerjaannya, dan kekuatannya konsepnya cukup baik, tapi ya tadi ada menunda-nunda, kurang konsisten kalau udah konsepnya, dan kosakata yang cukup banyak. Sekian mungkin ya. Udah ya. Oke, baik. Saya buka ruang diskusi ya. Silakan teman-teman dan guru-guru. Silakan, Bu. Selamat sudah presentasi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mm-mm. Lalu Ibu juga senang dengan planningnya. Tadi coba lihat planningnya. Produk akhir yang ada banyak esai itu. Nah itu tuh yang biru itu tabel. Nah ini gedein ya. Oke. Ibu juga bahkan menyarankan untuk esai-esai itu nanti dibuat series of trainingnya ke teman-teman. Jadi ada training untuk Training. pemahaman esai itu untuk jangka panjang ya, untuk long life career path gitu ya, Oke. untuk karir masa depan. Gak usah untuk project seumur hidup aja, karena orang tuh butuh mengenal diri kan. Jadi tentang proses pengenalan diri ini memang kenapa ada sekolah pendidikan, kita mau lihat gitu, tanpa proses yang sangat khusus seperti kami yang suluk, taubat, suluk,
bermursyid gitu ya. Apakah ini bisa kita buat dalam versi yang untuk umat gitu, yang tidak mengenal agama misalnya. Ngerti maksud saya? Bukan Islam saja Ya. audiensnya, tapi ya umum gitu. Tapi pasti mungkin ada batasnya ya di garis Ya. yang mana. Tapi setidaknya seperti yang materi kamu di KAS tahun lalu kan, itu ada gerbangnya. Itu mungkin nggak bisa ditembus kecuali pakai syahadat gitu misalnya ya. Tapi setidaknya untuk sampai pada ke gerbang itu saja itu sudah sebuah breakthrough menurut Ibu. Udah sebuah terobosan ya. Bagaimana si psikologis psychological approach ini diletakkan dalam konteks struktur manusia yang memang hak sesuai dengan Al-Qur'an. Bahwa urusan specialty, passion itu ada sumbernya, itu fitrah itu. Semua orang yang belajar psikologi dan personal belajar tentang perkembangan kepribadian secara personal itu pasti akan bicara tentang passion, grit. Apa bedanya? Apa bedanya di kita? Kita itu punya pengetahuan tentang fitrah itu. Itu yang terputus dari psikologi umum. Bahwa itu divine sifatnya. It's not just a choice. Itu sesuatu yang ada di dalam. Sifatnya ilahiyah gitu. Itunya yang hilang kalau di psikologi. Kan saya belajar, saya jadi guru di high school itu belasan tahun. Kita tuh punya penulis buku grit aja dibawa dari Amerika ke high school, bayangkan. Kami di training sama yang nulis Sidak itu, kita di training langsung sama dia gitu. Bahwa isu ini sesuatu yang oh iya ini ya jalannya. Passion itu nggak bisa sendirian, dia ada gritnya. Karena ada bosennya, perlu ketabahannya. Gitu. Nah, yang hilang adalah bahwa itu bukan konstruksi refleksi psikologi saja. Nggak akurat. Itu harus ada dari dalamnya. Kesadaran bahwa ini tuh sesuatu yang memang bawaan, fitrah dari langit. Itu aja yang Uji jangan lupa. Itu yang akan jadi kekhasannya Uji kalau Uji jadi trainer di bidang ini, which is ini tuh sangat dibutuhkan ya. Orang tuh pada akhirnya semua mencari makna hidup, Ji. Mau kemana orang pergi, secanggih, sesukses apapun, kalau hidupnya nggak punya makna, berhenti juga, bosen, ada bunuh diri juga, kayak raya segala macam, obat juga, narkoba juga, gitu ya. Itu yang mungkin Uji bisa kawinkan tadi tentang persoalan fitrahnya. Ya, Terima kasih Uji. Bu, coba report ke saya Bu, bagaimana anaknya, saya mau kasih penilaian. Ini buat semua aja kali ya. Kalau Fauzi itu memang topiknya cukup berat sebenarnya ya. Topiknya berat karena kalau saya lihat ini hasil pekerjaan sebelumnya dan ingin terus mengerucut gitu ya. Jadi topiknya berat. Jadi awal-awal tuh agak memang cari frameworknya itu butuh waktu ya Ji ya. Butuh waktu sampai akhirnya klik oh seperti ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya yang lihat Fauzi tadi betul kelemahannya ada itu, tapi kekuatannya juga kalau saya lihat banyak kekuatannya, lumayan gritnya ada, gitu kan ya. Tapi secara umum dengan progres dia dari minggu kemarin sampai sekarang itu cukup besar kalau saya lihat ya, progresnya cukup besar dan Fauzi bisa menjelaskan dengan baik. Hanya saja ada satu hal Fauzi yang perlu kamu tekankan adalah bahwa manusia itu dalam setiap pengambilan keputusan selalu ada bias kognitif. Nah, bias kognitif itulah yang mempengaruhi kita untuk menentukan passion kita apa. Nah, oleh karena itu kita harus reflektif, kemudian harus berpikir secara objektif dengan sidik itu. Gitu. Nah, itu yang inti pertamanya mungkin itu yang dielaborasi lagi, dijelaskan sehingga nanti ketika kamu menentukan passionmu itulah memang benar-benar passion kamu karena sudah ada thinking clearly yang bebas dari bias kognitif. Walaupun seumur hidupmu, seumur hidup kita tentunya nanti selalu ada sebuah pola ya yang saya sampaikan ya, pola yang selalu berulang, thinking clearly, kemudian ngecek lagi dengan tools psikologi yang mungkin bisa membantu, kemudian nanti kita menentukan keputusannya, menentukan passionnya apa, gitu terus ya, sampai pada intinya nanti menemukan passion yang sebenarnya. Gitu ya. Oke, gitu Bu Tari. Ada pertanyaan dari teman-temannya? Ya, Marti. Mungkin sedikit ini aja sedikit pertanyaan karena saya juga belum ngelihat hasil penelitiannya gimana detail-detailnya, cuman kan untuk grit itu dia cuman satu dia cuman satu kerangka pemikiran gitu, sedangkan untuk membuat kerangka pemikiran yang lebih sempurna kita harus ngambil dari banyak unsur-unsur yang lain. Contohnya tadi unsur dari the art of thinking clearly itu kan. Jadi butuh kejernihan pikiran.
kejernihan pikiran. Nah, selain dari kejernihan pikiran itu kira-kira untuk memaksimalkan grid kita itu butuh unsur-unsur apa lagi? Misal harus harus kita harus memikirkan faktor eksternal internal atau mikirin eh, atau ya mikirin banyak faktor-faktor yang lain. Itu pertama. Yang kedua adalah apakah grid ini punya korelasi terhadap prestasi akademik? Oke. Yang pertama, apakah ada faktor-faktor lain selain grit dan the art of thinking clearly? Jadi udah objektif, udah grit. Tapi apakah ada faktor-faktor lain? Tentu saja ada. Di sini eh salah. Ya, di sini ini model integratifnya yang tadi terisi gitu. Walaupun ini hanya ada 3 sampel instrumen gitu, yaitu Riasec, SQ, IQ gitu. Dan itu tidak benar-benar mencerminkan diri kita. Nah, ada banyak seperti MBTI, kemudian self efficacy dan apalagi kepribadian five personalities gitu. Itu variabel kontrol yang tidak secara langsung saya bahas. Kenapa? Karena memang sangat lebar ya. Sangat lebar. Jadi bagaimanapun sebenarnya passion tidak ada yang benar-benar mencerminkan fitrah gitu. Jadi apapun jurusannya tidak ada yang benar-benar fitrah saya benar-benar jurusan itu gitu. Pasti akan sangat mendetail dan ya di sini juga bahwa ada kontrol yang tidak saya bahas itu karena memang sangat lebar sekali gitu dan fokusnya hanya ke IQ, Riasec sama spiritual quotient. Kemudian yang kedua, apakah grit ada hubungannya dengan nilai? Menurut bukunya ada. Jadi Angela Duckworth ini seorang guru matematika gitu. Kemudian dia mengajar guru matematika dan percaya gitu sama anak yang paling paling rendah nilainya, paling paling lambat pemikirannya gitu. Nah, kemudian Angela Duckworth ini yang paling sabar, yang paling mengayomi dan akhirnya bisa kok, bisa. Dan setelah itu beliau keluar dari sekolah itu, beliau diangkat ke perusahaan besar dan meneliti grade ini gitu. Jadi ya pasti ada pengaruhnya. Saya punya murid yang di high school dulu saya guru matematika. Dia tuh nilainya bagus terus ya, konsisten. Tapi memang dia usaha tuh 3 kali lipat. Terus saya curious aja, saya cek nilai IQ-nya 95. Rendah itu, ya kan Bu? 95 itu. Rata-rata bawah. Rata-rata tapi masih bawah kan Bu ya, not even 100 gitu ya. Itu grade-nya dia yang bekerja. Tekun. Dan saya tuh nggak tahu sampai ibunya yang bilang. Ibunya kebetulan terapis di sekolah kami. Dia bilang, coba Miss Nari cek, Miss Nari tebak berapa IQ anak saya. Terus saya kasih angka lah. Oh enggak, di bawah katanya. Oh ya, saya bilang. Grade itu memang dia selalu 3 kali latihan. Jadi nggak bisa dia sekali itu. Cuman karena dia kelihatan enjoy banget ya ngerjainnya. Jadi saya nggak menduga itu tuh berat gitu buat dia. Tapi sama saya notice, oh iya dia memang tidak bisa sekali bisa gitu. Selalu 3 kali. Ini hanya 9 terus ke atas karena dia konsisten. Jadi saya tuh penasaran gitu. Kok bisa anak sekonsisten ini? Emang sepinter apa sih? Berapa sih potensi? Gitu. Jadi itu luar biasa. Sampai saya mau bilang ke guru ya nanti untuk seleksi anak SMP bukan hanya IQ yang dilihat, tapi juga motivasi belajar. Jadi yang mana yang motivasi udah siap banget gitu karena kita banyak ya bisa milih. Ngasih Ji. Terima kasih Boleh Marti. ditutup Fauji mungkin Oke. ya, udah habis waktunya. Sekian, terima kasih guru-guru yang sudah bertanya, Marti yang sudah bertanya. Saya tutup presentasi kelas minat hari ini dan semoga rencana ke depannya terrealisasi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggak, maksudnya presentasi kelasnya pada lagi nggak? Nanti di November atau apa? Bukan, terus ada oh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang kelas minat saya. Latar belakang dari pembuatan produk saya ini, yang pertama memanfaatkan hobi. Jadi saya tuh sekarang akhir-akhir ini hobinya lagi suka main basket. Terus yang kedua, memperdalam teknik basket. Kenapa harus memperdalam? Karena untuk membuat video tutorial ya kita harus bisa minimal bisa lah buat sebagian teknik-teknik sendiri gitu. Jadi kita harus menguasai dulu sebelum ngasih tutorial gitu. Jadi yang ketiga mencoba membantu orang yang baru bermain basket, misalnya kayak adik kelas atau siapapun yang pengen belajar basket, ya insya Allah saya dengan senang hati gitu pengen ngajarin kalau saya ketemu langsung gitu. Nah, terus yang keempat menyeriusi cabang olahraga dari basket. Ya jadi saya kepengen kalau olahraga ini si basket ini jadi tema hidup saya gitu. Oke. Jadi sekarang keingintahuan yang terbesar dalam pembuatan video ini, saya bertanya-tanya apakah skill saya cukup untuk mengajari seseorang gitu. Ya, saya belum tahu karena ya nggak ada yang ngasih tahu soalnya. Nah, ini tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, saya bisa mengasah kemampuan pastinya. Yang kedua, saya bisa berbagi ilmu tentang apa yang saya ketahui dari hasil mengasah kemampuan saya tadi. Lalu ada bisa mengetahui dasar-dasar permainan basket, itu pastinya ya, karena itulah yang menjadi topik utama dari video saya. Lalu ada memanfaatkan hobi seperti yang tadi, saya bisa memanfaatkan hobi-hobi saya, lalu supaya orang lain bisa meningkatkan kemampuan bermain basket. Misalnya udah ada dasarnya ya, tinggal divariasiin lagi gitu. Jadi di video ini juga ada tentang variasi-variasi gerakan dari permainan basket gitu. Untuk proses pembuatan karyanya, jadi di sini cuma ada 4 ya. Yang pertama itu saya meminta Pak Agus saya bertemu dengan Pak Agus untuk menjadi expert saya dalam pembuatan video kelas minat ini. Lalu ya proses pengambilan video, ya ya proses pengambilan video, lalu editing video juga termasuk sebagai video ini pastinya ya. Lalu penyajian ke Instagram dan YouTube. Jadi Instagram ini saya cuman bikin cuplikannya doang gitu biar orang-orang di Instagram bisa ke link YouTube saya gitu. Jadi saya naruh video cuplikan beberapa yang sebagai penariknya aja dari Instagram ke YouTube. Lalu di YouTube ini yang full videonya. Oke, ini link produknya. Lagi main basket nih. Ini cuplikannya aja dari video yang full. Coba kita lihat, ini orang bener apa enggak nih main basketnya. Kacau. Bang, main basket bukan begitu. Maaf nih, saya pemula soalnya. Ya, iya makanya. Sini aku ajarin ya. Oke, sekarang kita dribble guys. Dribble itu didorong intinya. Yang penting cukup, terus tinggal giniin aja. Jadi tangan tuh masuk sini ke kolong. Buka kakinya. Ya, tinggal dribble. Pindahin. Nah,
speakernya doang ya. Sorry, ini di mana ya? Nah, ini video yang aslinya sih, yang full video. Atau mau ditampilin nanti aja atau sekarang? Mm-mm. Nah, ini ada orang lagi main basket. Ini sekitar 3 menitan sih, jadi agak lama. Mungkin yang udah lewat ya. Nah, sini aku ajarin ya. Oke, sekarang kita dribble guys. Dribble itu didorong intinya. Jangan ditepak. Jadi kayak gini. Gitu. Bukan ditepak kayak begini. Dan dribblenya juga sepinggang. Nah, sekarang kita lanjut ke between the leg. Artinya ya di antara dua kaki. Kita dribble di antara dua kaki. Jadi kamu buka satu langkah, set. Yang penting cukup, terus tinggal giniin aja. Set. Jadi tangan tuh masuk sini ke kolong, set. Kayak ngasih gitu, ngasih gitu, masuk ke kolong. Nah, lanjut ke crossover. Crossover itu pindahan dari kanan ke kiri bolanya. Jadi tinggal gini, buka kakinya, kuda-kuda, ya, tinggal dribble, pindahin, jayun tangan. Nah. Oke, sekarang habis dribble kita lay up. Lay up itu ada yang dari kanan, ada yang dari kiri. Sekarang kita belajar yang dari kanan dulu. Kalau dari kanan itu tinggal kita dribble, otot tangan berpijak, kita ambil bolanya, kita ambil, buat ngereketin ring 2 langkah free, 1, 2. Sekarang kita layap kiri guys, jadi kita lakuin dari sebelah kiri lapangan, sama kayak tadi kita dribble ngereketin ring sampai 2 langkah, 1, 2, baru kita lompat. Nah, sekarang kita belajar free throw. Free throw ini mirip penalti di sepak bola gitu. Jadi kalau misalnya ada musuh pelanggaran ya kita penalti gitu kan. Nah, kalau di sini namanya free throw. Jadi caranya ya kita sekalian belajar shoot juga. Jadi kakinya tuh dipakai gitu, jangan didiemin. Kakinya dipakai buat nambah power nanti kalau kita nge-shoot. Nah, tangannya ini yang paling penting ini buat ngelurusin. Jadi kan orang-orang biasanya ya nge-shoot itu kan begini, begini. Jadi ya sebenarnya caranya itu basicnya tangan kita napak di belakang bola, yang ini cuma buat ngarahin gitu. Jadi yang satu buat ngedorong, yang kiri nggak boleh ada tambahan power sedikit pun, nanti jadi ngaco soalnya. Jadi kita lurus, ntar akhirnya begini nih, telunjuk sama tengah, jari telunjuk sama tengah itu ke arah ring banget biar lurus gitu. Set. Nah akhirnya begitu. Set. Nah ke arah sana ring. Jadi ya kita mulai dari dada, jangan dilempar kenceng-kenceng, kita anterin bolanya yang enak. Jadi kita praktekin bolanya di belakang, tangannya di belakang, shoot pakai kaki. Oke. Udah sih. Oke, silakan jika ada pertanyaan, tanggapan atau saran. Oh iya, refleksinya ada. Ini. Oh iya, nah ada refleksinya. Refleksinya bagian kekuatan ini saya bisa alhamdulillah menyelesaikan produk tepat waktu ya. Jadi ini kekuatan dan kelemahannya tentang dalam konteks pembuatan video kelas minat. Jadi kekuatannya tadi menyelesaikan produk tepat waktu, semangat mengerjakan tugasnya ya, karena ini hobi saya. Lalu bisa memanfaatkan hobi. Kelemahannya tidak terlalu banyak research. Saya cuman beberapa aja sih ngambil dari YouTube.
peraturan-peraturannya sedikit-sedikit, terus belum bisa menyampaikan konten dengan sangat baik. Menurut saya itu mungkin nggak asik ya menurut saya, karena masih banyak konten kreator lainnya tentang basket tapi lebih asik gitu. Udah sih. Iya. Udah. Terima kasih. Silakan ada tanggapan lainnya. Gede banget. Kalau misalnya kan kita pemula banget, lebih pemula gitu kan. Nah kalau misalnya kita udah nih pakai segala macam basic yang kamu ajarin segala macam bla 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 bla, terus udah sering latihan juga, kalau misalnya masih gak bisa gimana? Berarti kurang latihan sih. Kurang latihan. Oke. Bukan passion. Oke, terima kasih. Oke, mungkin dari orang tua. Alhamdulillah bagus, pekerjaannya, videonya juga lumayan lah ya, bagus kok itu, ngambil gambarnya oke. Ya banyak hal-hal yang sebenarnya saya nggak tahu banyak ya, ternyata banyak kelebihan juga gitu. Itu yang intinya saya harus semangat ya, kalau nggak semangat sih nggak akan kecipta kayak tadi tuh. Ini semangat, suka, digelutin, deh itu aja. Bagus Vin, semangat. Oke. Nah, tadi kan pas apa sih latar belakang ingin menyeriusi cabur basket. Nah, pertanyaan saya adalah apakah kamu punya rencana gitu buat mengikuti klub basket selain dari sekolah gitu? Oke. Soalnya kan cuma dari sekolah doang menurut saya kurang. Iya bener. Gitu. Oke, izin jawab Ahmad. Jadi dari semenjak saya kelas pertama waktu ikut basket, ekskul basket. Nah, sebenarnya waktu itu dijanjiin bakal turnamen, bakal lomba-lomba gitu. Ternyata saya tunggu-tunggu sampai sekarang nggak pernah ada gitu. Iya. Sama pelatih basket yang sebelumnya sama yang sekarang belum dijanjiin sih, belum dijanjiin. Emang nggak dijanjinya belum. Yang sebelumnya. Bahkan tanding aja antar sekolah belum gitu. Katanya sih bakal ada gitu, tapi ternyata nggak ada sampai dia pensi. Klub ya mungkin ya yang lebih menarik ya. Amin. Iya. Mama mungkin bisa ditanya. Silakan. Ada tanggapan? Wiwi masih di mute. Oh iya, Assalamualaikum, Davin. Mama cuma bilang keren aja sih, keren, bagus videonya, menarik penonton gitu, tutorialnya runut sih gitu. Terus bersemangat sih. Jarang sih lihat Davin ya di video bersemangat gitu ya gitu. Baguslah Davin, keren. Excited sih lihatnya. Nggak pernah lihat Davin itu di video gitu sekali ya. Oke, gitu aja sih Bu Tari. Ya, makasih gitu aja sih. Keren ya Davin, makasih ya. Terima kasih Mama. Ya, sama. Iya, ya Ibu setuju dengan semua yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan juga kita bisa memfasilitasi David untuk ikut turnamen ya atau klub ya. Cita-citanya jadi mau apa nih? Cita-citanya belum tahu. Tapi setidaknya basket memberikan energi dan kesenangan hati ya. Iya. Jadi bisa diteruskan. Boleh ditutup silakan. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong di stop share ya David. Berikutnya siapa mati? Diundur? Enggak buka sekarang? Oh. Langsung Michelle berarti. Silakan Michelle. Itu Ibu udah buka ya?
Kak Rahmat udah tahu? Udah. Tahu sudah bilang ya, Ustaz Rahmat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Michelle Fulkmero. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang kelas minat saya, yaitu adalah fashion designer. Latar belakangnya, alasan saya memilih topik ini yaitu fashion designer karena salah satunya adalah minat saya dari kecil. Karena dari kecil saya dibiasain dengan hal-hal yang berbau dengan fashion, make up, dan lain-lainnya. Dan ini juga salah satu hobi saya. Karena saya ingin menjadi seperti ibu saya, yang bisa dibilang beliau multi talent ya. Apapun bisa gitu. Karena apa ya? Yang saya tahu beliau ini selalu mengajarkan saya, beliau ini ada di bidang fashion dan desainer yang kalau beliau tunjukkan kepada saya gitu. Dan saya juga ingin menjadi seorang desainer seperti orang-orang desainer-desainer terbesar yang udah bajunya itu sampai diminta artis-artis besar tuh minta bikin ke dia, terus dan mereka dapat menyampaikan ekspresi mereka itu melewati pakaian-pakaian yang mereka buat gitu. Rasa keingintahuan terbesar saya yaitu saya pengen tahu bagaimana seorang desainer itu mempelajari semua materi ini. Yang tadi saya bilang mereka sampai bisa mengeluarkan karya-karya lewat pakaian gitu. Karena menurut saya ini nggak mudah gitu kan. Dan nggak mungkin juga mereka cuma belajar beberapa kali terus langsung bisa yang buat baju yang apa ya, yang bagus-bagus, yang keren-keren gitu, nggak mungkin gitu kan. Karena saya juga waktu buat ini tuh jujur ini kelas minat terlelah saya gitu, tapi saya suka gitu cara prosesnya. Tujuannya saya ingin mencapai cita-cita saya. Kalau saya nggak bisa, belum tercapai untuk menjadi seorang MUA, saya ingin menjadi seorang desainer. Dan saya ingin bikinin keinginan saya itu pengen bikinin, contohnya kayak teman-teman saya tuh saya pengen bikinin mereka baju gitu, atau orang-orang terdekat. Terus saya ingin menyampaikan juga perasaan saya, ekspresi saya lewat baju-baju yang sudah saya buat gitu. Manfaatnya, saya bisa memanfaatkan kain-kain yang ada di rumah. Jadi ibu saya ini suka beli kain, suka kayak mau bikin ini, beli dulu bahannya, tapi tuh di lemari penuh isinya tuh kain yang ntar dulu gitu. Akhirnya saya kayak suka gatel gitu, tapi belum ada skillnya buat bikin baju, buat ngejahit gitu. Terus pengen juga manfaatin baju-baju yang udah lama nggak dipakai. Terus ini ada proses pembuatannya. Yang pertama itu saya beli kain. Nah, beli kain, saya itu kan nggak tahu ya, bahan kain tuh ada apa aja. Terus kalau misalkan bahan ini, tekstur kainnya tuh kayak gimana. Waktu itu saya beli kain baju ini, itu tuh sama ibu saya sebenarnya. Cuma ibu saya ini kayak, coba deh kamu cari dulu toko kainnya, Mami mau ke sana dulu gitu. Jadi kayak yaudah saya cari, saya cuma bilang, kok aku mau bahan kain yang bagus, bahannya adem gitu. Terus habis itu, oh iya sebentar dikasih, saya berapa meter. Dan saya nggak tahu kalau buat baju itu harus butuh berapa meternya kan. Akhirnya saya beli sekitar berapa ya? Semeter gitu atau semeter setengah gitu kan. Terus pas dilihat awalnya bulan ini kayak, aduh ini cukup gak ya kainnya gitu.
Terus alhamdulillahnya cukup untuk semuanya gitu kan, karena saya cuma mau buat atasan. Terus ngukur badan, membuat pola, menggunting kain, menjahit kain, dan sentuhan akhirnya itu kayak semacam masang kancing atau aksesoris-aksesoris lainnya. Ya. Bentar. Saya mau kasih tahu ini. Mana ya? Nah, ya. Ini ya mungkin beberapa dari kalau ada yang tahu ini apa. Ini namanya itu kain viselin, kain Jepang. Jadi biasanya itu digunain untuk yang biasanya kalau di kerah-kerah baju kemeja kita hari putih, yang baju putih, itu biasanya pakai kain ini. Jadi kain ini tuh kalau misalkan disetrika dia bakal keras. Jadi bakal yang kaku gitu. Gak akan yang jadi dia ada bagian yang licin dan ada bagian yang kayak agak berbulu. Nah, yang licin ini kalau misalkan mau dipasang itu apa ya? Bagian yang licin ditempel ke kain karena pas disetrika dia akan nempel, dan kalau disetrika pun itu nggak boleh terlalu panas karena kalau setrikanya terlalu panas itu bisa yang bikin jadi si kainnya ini berlipat-lipat atau nantinya bakal apa ya, kayak bertumpuk-tumpuk gitu jadinya. Iya, menggumpal. Terus ini ya, bajunya udah sedikit jadi gitu kan, tinggal kerah sama yang lain-lainnya aja. Ini. Jadi ini saya buat baju blus gitu yang emang agak slim fit. Jadi saya baru tahu kalau misalkan mau bikin baju yang agak biar body kitanya kelihatan itu harus ada tambahin jahitan di tengah yang namanya kupnat. Jadi istilahnya kayak dia tuh nanti pas kita pakai tuh ngasih efek gitu loh. Jadi kalau badannya mau yang kelihatan gitu, kasih kupnat gini. Kayak di baju baju hari Kamis, baju encim, itu kan ada kupnat. Nah, itu bikin badan kebentuk gitu. Terus di sini tuh saya mau bikin blus yang tangannya tuh apa ya? Yang di sini ngebalon tapi di sininya tuh yang dia ngepres di tangan gitu. Karet ya? Kayak karet. Enggak. Nanti pakai ini. Ini namanya manset. Jadi di bajunya itu nanti ditaruh sini. Jadi yang bagian tangannya kayak gini, tapi bagian dari sini ke atas itu dia yang ngembang aja biasa. Dan karena saya juga bosen gitu kan kancing kayak di tengah-tengah aja gitu posisinya, saya pengen kancing itu, jadi saya masang kancing di sebelah sini, di daerah sebelah sini. Tuh. Badan aku. Oke. Gini. Senti ini dilipat lagi untuk pasang kancing di sebelah sini gitu. Model Cina ya? Ya. Nah itu dia, aku belum nanya lagi model kerahnya mau gimana gitu. Oke. Terus sekarang di sini ada refleksi. Itu kekuatan saya. Nggak tahu kenapa kelas Yunat kali ini tuh saya berdoa tuh lebih banyak gitu. Karena kan bisa dibilang apa namanya, saya baru pertama kali yang namanya megang jarum jahit, benang jahit, mesin jahit gitu. Terus bener-bener kayak karena saya ini orangnya miring dikit, dihilang gitu kan, dihapus. Pas ngejahit tuh ada yang miring, terus kayak ibu nggak bisa gitu kan, nggak apa-apa coba lagi. Jadi sebenarnya ini banyak di dedel-dedel, jadi dijahit miring dedel, jahit miring dedel. Sebenarnya bulan ini kayaknya sebenarnya capek gitu juga, maaf ya ibu gitu, soalnya kalau nggak rapi nggak enak dilihatnya gitu. Terus part tersusahnya sebenarnya sih di bagian bikin tangan. Apa ya, karena kan dia ngelingkar ya, dan saya belum terbiasa menggunakan mesin jahit gitu kan. Jadi ini tuh saya bagian part ini saya bener-bener yang kewalahan sampai bener-bener yang keringetan gitu bagian lengan ini gitu. Jadi bener-bener kayak, tapi semoga hasilnya bagus gitu. Terus support dari keluarga, guru, dan teman-teman.
Terus kelemahannya di sini apa ya? Biasa kelemahan saya susah untuk membagi waktu gitu. Karena nggak tahu kenapa belakangan ini kayak awalnya, oh besok nggak ada kegiatan apa-apa gitu. Terus tiba-tiba ada informasi ini, ada informasi itu gitu. Jadi awal sebenarnya sih ini bisa selesai langsung gitu. Cuma karena banyak tugas juga, terus informasi kegiatan lainnya, jadi waktunya nggak sempet buat nyentuh dia gitu. Terus mood swing dan overthinking. Nah, overthinking ini saya sempat kayak apa nggak jadi bikin ini aja ya, maksudnya ganti yang lain aja kelas minatnya, karena saya takut saya nggak bisa, terus mikir orang-orang kayak cuma ngejahit, cuma gini gitu kan. Terus habis itu ya pokoknya mikir-mikir ke sana yang enggak gitu lah. Terus tindak lanjutnya saya akan menyelesaikan karya ini dengan sampai benar-benar jadi gitu, sampai benar-benar jadi, dan mempelajari lebih lanjut tentang materi-materi fashion designer. Jadi saya bakal niatnya mau lebih banyak bertanya-tanya lagi sama Bu Leni gitu. Nah, ini adalah beberapa cuplikan. Nah, ini yang namanya membuat pola. Nah, awalnya saya kira udah buat pola tinggal bikin gambar bagian baju bagian depan, bagian belakang selesai, tinggal gunting-gunting gitu. Ternyata sebenarnya ini pola aku belum bisa buat. Jadi ini pola tuh pure dibantu sama Bu Leni gitu. Gambarnya di ini. Saya cuma dikasih tahu buat garisin bagian sini gitu. Jadi saya bilang, Ibu, waktu Ibu kuliah, part tersusah Ibu tuh apa sih gitu? Yang paling susah bikin baju. Bu Leni coba kayak ngepola. Terus kayak pas saya coba, oh iya, ini nggak mudah. Ini benar-benar kayak harus detail, karena apa ya, salah ngepola aja tuh bisa ngaruh baju gitu kan pasti. Terus, nah ini ngegunting ini ada beberapa teman saya yang lihat gitu kan. Di pas saya ngegunting kayak, Cel, jangan rapi-rapi Cel. Ini baru pertama kali, ini baru percobaan. Gak bisa karena awalnya jarak penglihatan gak segini, tapi lebih dekat lagi, kayak harus sesuai garis gitu, harus benar-benar rapi gitu kan. Terus waktu miring dikit, Ibu, aku nggak bisa gunting ini mah. Ibu aja yang gunting boleh. Nggak apa, coba dulu, coba. Akhirnya saya coba miring. Gatel sih sebenarnya buat dibenerin, cuma kata Bu Leni, nggak apa-apa, bisa diperbaiki nanti gitu kan. Terus ini, ya. Terus ini bagian ngerader. Nah, ngerader itu biasanya kan jadi udah digunting nih. Misalkan ini udah digunting. Jadi tuh pasti otomatis ada atas bawah kan kainnya. Nah, ada yang namanya kertas apa ya? Kertas karbon gitu, yang jadi dia pakai alat kayak yang grek gitu apa? Yang jalan gitu. Jadi iya, dari aku nanya kan itu buat apa? Ternyata itu tuh buat bikin jalur jahitannya. Jadi biar istilahnya biar lebih mudah ngejahitnya gitu. Jadi jalurnya kelihatan. Terus ini juga sebenarnya agak nguras tenaga karena harus benar-benar ditekan gitu. Benar-benar ditekan terus miring, udah miring. Terus kadang apa namanya, meleset ke kain. Waktu itu aku tuh beberapa kali meleset ke kain. Jadi ulang lagi dari awal, ini lagi dari awal. Ini nah ngejahit awalnya itu nggak mau pakai apa namanya, nggak mau pakai yang diinjek langsung otomatis ini kan, awalnya pakai yang manual, pakai yang jerek gitu. Nggak bisa tuh, akhirnya kayak beda deh, coba pakai apa namanya, pakai dinamo gini cepet kan dia. Aku tuh pertama kali nginjeknya kayak aduh ini cepet banget, jadi kadang-kadang tuh tangan suka tiba-tiba ke bawah ke arah jarum gitu, kayak berhenti apa terus sebenarnya di sini sempat beberapa kali kain-kain yang di baju itu sempat kusut karena aku masih refleks megang yang bagian bulat-bulat ini kan, yang diginiin gitu kan. Apa kan karena kalau misalkan si bulatan dimajuin, si jahitannya tuh malah nggak ngejahit tapi malah bikin kusut. Jadi malah mundur jalannya, bukan ngejahit lagi, malah ngejahit yang sebelum-sebelumnya lagi gitu. Just bikin ini.
Terima kasih. Silakan yang mau bertanya dan memberi tanggapan. Cewek-cewek dulu. Ya. Teman-temannya. Apresiasi boleh. Yeay. Yeay, Cel. Michelle, berarti kamu ke depannya mau bikin kita baju ya? Insya Allah lihat nanti ya. Tadi kan kamu bilang kayak sempat kepikiran buat apa gak usah lanjut gitu-gitu kan. Nah, kira-kira yang yakinin kamu kayak oh enggak aku bisa kok, aku bisa. Yang bikin kamu yakin tuh apa sih, Cel? Sebenarnya di balik overthinking itu ada ceritanya. Jadi ada di satu malam saya tuh mikir kayak, duh kayaknya nggak usah dilanjutin deh, karena bener-bener ragu di situ awal-awal, bener-bener ragu, bener kayak setan tuh kayak gak usah nanti orang-orang mikirnya gini gitu. Saya tuh scroll IG lewat tuh kayak motivasi kalau mau jadi desainer, bener-bener FYP tuh kayak bisa baca pikiran gitu. Kamu kalau jadi desainer nggak usah dengerin kata-kata orang, nggak usah ini, kamu masih pertama gini bla 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 segala macam. Terus tiba-tiba muncul tuh lagi scroll di pertengahan muncul ayat Al-Quran, tiba-tiba orang ngaji gitu kan ya. Dia tuh ngebacain tapi tentang kayak apa ya, ayat Al-Quran apa hadis gitu aku lupa. Kalau misalkan kita ngerasa overthinking tuh kita banyak-banyak berdoa, banyak-banyak sholat gitu apa segala macam, dan kayak nggak usah dengerin apa kata-kata orang gitu, karena belum tentu mereka bisa kayak kamu gitu, nggak hadapin overthinking ini, masalah-masalah problem-problem di bikin baju ini. Terus kan aku pertama kali gitu ya, beli kainnya gimana, beli ini harus di mana, harus di tempat-tempatnya, karena aku belum tahu semua tempat-tempat gitu kan. Motivasi dari Instagram. Keren banget, Ci. Terus aku mau nanya, kan tadi kan kamu bilang kalau kamu mau jadi fashion designer tuh untuk nge-ekspresin perasaan kamu gitu. Jadi kamu mau ekspresikan perasaan kamu lewat baju. Nah, mungkin kalau misalnya untuk produk yang sekarang, kira-kira ekspresi apa yang kamu sampaikan gitu? Atau ya gitulah. Ya lewat perjuangan kamu membuat itu gitu. Apa ya? Sebenarnya ini sebenarnya tuh kelas menarik kali ini bener-bener dadakan gitu, emang gak ada rencana buat bikin baju gitu kan. Tapi karena waktu kelas minat, Bu Tari bilang, nggak apa, coba aja gitu, bikin baju pasti lucu gini, ibu penasaran, kayak apa coba gitu kan. Akhirnya nyoba, terus tuh nggak lama dari situ, pokoknya semua FVP tuh isinya tentang bikin baju, tentang apa gitu kan, dan mereka tuh kayak alasan, aku bikin baju ini karena gini. Terus pas pertengahan bikin ini mikir apa ya alasan bikin baju ini gitu, karena bener-bener dadakan dan gak ada pikiran apapun gitu. Terus apa ya, karena bisa dibilang ini warna kesukaan ibuku gitu. Terus jadi kayak warna kesukaan Mami, dan warna bisa dibilang kan ini agak keunguan ya. Ini bisa dibilang warna kesukaannya almarhumah ibunya Bu Selin juga gitu. Karena kan bisa dibilang saya dekat gitu. Terus apa namanya, orang tua mamanya Bu Selin dan ibu saya tuh deket gitu, emang bener-bener deket banget gitulah. Terus jadi saya kalau ini jadi saya bakal bener-bener senang, karena saya menganggapnya kalau saya pakai baju ini di mana-mana ada mereka gitu. Semangat terus ya. Ya, Michelle, dari BOA yang sangat membingungkan antara milih MIPA dan seni gitu ya.
tarik dari situlah ya, maksudnya ngelihat kecenderungan kamu dalam apa ya namanya ya, kamu kalau nulis catatan aja harus rapi, harus apa sangat pakai penggaris, apa nggak bisa kalau nggak pakai penggaris gitu, digarisin kertasnya gitu kalau kertas kosong gitu. Jangan diumbar. Itu kan kecenderungan yang apa ya, maksudnya cocok banget gitu dengan apa ya, fashion ini gitu ya, fashion design yang harus presisi, potongan, polanya dan lainnya gitu. Mungkin ya apresiasi itu aja gitu, dan semoga nggak apa dari pilihan kamu ya masuk ke bidang ini ya gitu ya, bidang seni itu kamu benar-benar bisa menekuni, bisa bahagia di bidang itu gitu. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Leni. Bu Leni boleh dikasih ceritain Bu anaknya gimana Bu sama kita Bu selama prosesnya Bu. Alhamdulillah excited ya, walaupun kelihatan betul-betul dari awal gitu, maksudnya baru belajar jahitnya, tapi dia excited kelihatan gitu. Dan emang kalau apa ya, proses menjahit itu harus tekun dan banyak latihan gitu. Dulu juga ibu waktu pertama kuliah tuh harus dikit-dikit dedel gitu. Tapi itu nggak apa-apa, bikin melatih kita buat mengerjakan sesuatu itu rapih gitu. Jadi jangan sampai bosen, jangan sampai, pasti ada rasa bosen, ada rasa jenuh, tapi itu proses belajar gitu, Michelle. Tapi ibu salut gitu ngelihat Michelle excited dalam bidang fashion ini. Mudah-mudahan cita-cita Michelle tercapai, banyak latihan dan semangat. Terima kasih. Apa ucapan-ucapannya? Terima kasih Bu sudah mau mengajari saya dan udah mau bersabar mendengar keluhan-keluhan tentang kemiringan ini semua. Belajar ya, kita sama-sama belajar nih. Bu Leni ini belum selesai bajunya Bu, katanya masih butuh. Nanti diselesaikan. Iya, ya udah tahu ya, Ya. tapi apa yang mau dikerjain? Ya, tahu. Alhamdulillah. Tinggal fokusnya aja 3 minggu ke depan ya. Ya, ya. Minggu ketiga nanti pas kelas minat Michelle udah dipakai bajunya. Jadi jangan pakai baju putih ini. Ya, pakai baju itu, kerudungnya boleh disesuaikan. Pas kelas minatnya. Kan nggak nyambung coklat sama itu. Oke? Jadi nanti langsung pakai karpet merah. Tolong Amir siapin karpet merah. Ini mau ngapain sih catwalk? Baik, so Ibu lagi-lagi apresiasi ya sama anak-anak semualah di kelas minat ini. Bukan hasil akhirnya yang kita tunggu, tapi justru cerita proses ini yang menyenangkan ya. Hebat, dan kamu juga you are a very good presenter, menarik gitu, bicara tuh menarik, kita tuh jadi pengen dengerin cerita kamu, itu juga one of your strength, salah satu kekuatan tuh, kemampuan bertutur ya. Asal nanti tinggal punya konten aja. Jadi skill bertuturnya udah ada, cari kontennya apa. Apakah kontennya mau konten fashion designer? Apakah mau kontennya ke bahasa gitu ya? Sambil carilah setahun setengah ini. Nanti kuliahnya mau kemana? Ada S1, S2, S3. S1-nya ambil yang berat-berat misalnya. S2-nya bisa ambil ke yang lebih hobi misalnya. Nanti lihat nanti gabungnya jadi apa gitu. Proses belajarnya. Atau ambil kursus untuk, intinya adalah karena kamu punya ketelitian, garis harus rapi, nulis harus pakai penggaris. Jadi maksudnya yang kata Amir tadi, enggak semua orang punya itu. Ya Mir ya. Itu skill yang sangat jarang lah gitu ya, bukan skill, karakter yang sangat jarang lah seperti itu, dan pasti menunjang sekali ya ke urusan jahit-menjahit. Jadi bisa dituntasin tuh seminimalnya untuk diri sendiri jahitnya, untuk anak-anak kamu, untuk keluarga seminimalnya. Nah, saya belum pernah menemukan tukang jahit yang lebih baik dari Bu Leni sejauh ini gitu ya. Ya kalau mau yang dalam rate harganya Bu Leni ya, itu udah harga butik banget, kualitas butik banget Bu Leni itu baju-bajunya. Jadi kita beruntung sekali ada Bu Leni di sini di kelas minat, beliau sudah menemani saya bertahun-tahun lah ke belakang ini. Jadi boleh tuh terus dipepet aja. Main ke MS, ke Mandala Sari, ke rumah Bu Leni ya. Di sana juga asik buat liburan.
nginep sehari 2 hari, latihan, belajar bisa gitu, tanya dulu izin boleh nggak gitu. Iya. Pasti beliau, dugaan saya sih senang dah nerima Michelle short course misalnya. Jadi dituntasin skillnya, jangan nanggung. Kayak Uji kan udah bikin ini passion dia, planningnya sampai 2030 tadi kan. Jadi jangka panjang gitu si apa bidang riset ini gitu. Ibu berharap di semua anak-anak juga sama. Jadi nggak berhenti di kelas minat aja. Kan ini kita sedang pencarian jati diri kan sampai seterusnya seumur hidup, sampai setua-tua ibu ini masih wondering, masih bertanya-tanya. Ya. Untuk apa diciptakan, mau jadi apa, mana yang paling Allah ridhoi gitu. Jadi diniatin ibadah gitu bikin bajunya. Ya karena saya ngerasain punya ibu yang bisa jahit ya. Jadi foto-foto saya itu dari kecil sampai usia berapa belas tahun itu masih seragaman. Kalau ulang tahun beliau jahit khusus, itu it's a very sweet memory. Jadi ini a very strong fundamental for being a very great mom, menjahit itu. Serius. Beda deh. Saya kalau lihat foto tuh nangis terus lihat baju-baju saya yang dijahitin sama ibu saya gitu. Iya. Sekarang sayangnya kita belum masukin ke ini ya, kurikulumnya. Gitu ya Michelle, so highly appreciate buat kamu dan Bu Leni. Silakan ditutup. Baik. Baik, terima kasih atas perhatiannya, pertanyaan dan tanggapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke. Masih benar nih. Oke, apa? Latihannya tadi katanya mau MUA. Beda KUA ya. Itu make up. Oke, ya. Maksudnya udah pernah juga Mas Sinatnya MUA. Tadi kamu make up kelas 10 enggak kan? Make up foto ah. Itu kok banyak